Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Selendra dari kelas IPS 3, absen nomor 28. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan mengenai materi konflik sosial kelas 11. Sebelumnya kita sudah pernah belajar bareng mengetahui struktur sosial yang mengakibatkan timbulnya pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat. Nah, di artikel ini akan fokus membahas mengenai pengertian hakikat konflik sosial. Pernah kepikiran gak sih kenapa konflik sosial bisa terjadi atau faktor penyebabnya apa saja yang bisa memicu konflik sosial itu? Nah, jawabannya rasa penasaran akan terjawab setelah kalian membaca artikel ini sampai habis. Pengertian hakikat konflik sosial seperti biasa sebelumnya menyelam lebih jauh ke pembahasan materi konflik sosial kelas 11 ada pembaikan. Memahami dulu pengertian konflik sosial. Sebenarnya secara nggak sadar hidup kita nggak bisa jauh dari yang namanya konflik. Di sekolah mungkin udah familiar dengan pembahasan mengenai konflik yang telah ditemui pada kelas 10 pada bab interaksi sosial. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konflik memiliki banyak arti. Lain percekcokan, perselisihan, dan pertentangan, sedangkan kata sosial memberikan arti yang berkenan dengan masyarakat. Sementara itu, menurut Suherjono Sukanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar 2006, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Nah, konflik ini pada umumnya terjadi dalam suatu kelompok maupun di luar kelompok. Istilahnya konflik in group adalah konflik yang terjadi dalam kelompok itu sendiri, dan konflik on group adalah konflik yang terjadi di luar kelompok. Atau dapat disimpulkan bahwa pengertian hakikat konflik sosial adalah suatu keadaan yang dapat berupa percekcokan, perselisihan maupun pertentangan antara dua pihak atau lebih yang terjadi di masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sosial kita untuk memenuhi tujuan tertentu. Menurut Lewis A. Coser, ada dua bentuk konflik sosiologi yang mengemukakan mengenai fungsi sosial setelah menyatukan konsep fungsional struktural dengan teori konflik pada bukunya The Frontiers of Social Conflicts in memperkenalkan konflik realitis dan non-realitis. Konflik realitis di mana adanya kontak dan juga ada emosi. Konflik non-realitis tidak memiliki kontak yang membuat hal tersebut tidak bisa sebuah konflik. Nah, setelah membaca mengenai pengertian hakikat konflik sosial, kira-kira diminta jelasin pengertian hakikat konflik sosial, jawabannya apa? Jadi, pengertian hakikat konflik sosial adalah suatu keadaan yang dapat berupa percekcokan, perselisihan maupun pertentangan antara dua pihak atau lebih yang terjadi di masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sosial kita untuk memenuhi tujuan tertentu. Konflik sosial juga ada dua jenis, yaitu konflik realitis yang mencakup kontak dengan emosi serta konflik non-realitis yaitu konflik hanya mencakup emosi saja. Faktor penyebab konflik sosial, akibatnya adanya pengelompokan dalam masyarakat yang membedakan kita sebagai manusia berdasarkan kategori tertentu, mengakibatkan faktor penyebab terjadinya konflik dibedakan sebagai berikut. Perbedaan antara individu dapat menjadi penyebab konflik sosial yang pada umumnya diakibatkan dari perbedaan pendapat atau kepentingan yang menyebabkan terjadinya konflik sosial bahkan baku hantam. Perbedaan antara kebudayaan dalam KBBI, kebudayaan didefinisikan sebagai hasil kegiatan dalam percepatan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat, atau dapat diartikan pengertian kebudayaan merupakan warisan yang kita terima yang telah diwariskan oleh leluhur secara turun-menurun. Dan yang terakhir, perbedaan agama. Dalam KBBI, agama diartikan sebagai ajaran sistem yang tata keimanan atau kepercayaan dan kepribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Perbedaan agama dan kepercayaan ini juga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik. Contohnya seperti timbul hal-hal yang membuat kelompok dari agama satu yang lain tersinggung. Nah, kurang lebihnya itu pembahasan mengenai materi konflik sosial kelas 11, mudah dipahami bukan? Oh ya, kalau ingin sekian pembahasan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.